Kathleen Thornley. Gadis remaja asal Texas ini menderita kelainan yang lumayan mengganggu di kesehariannya. Kathleen Thornley, nama remaja ini bisa bersin 20 kali dalam 1 menit atau 12.000 kali dalam 1 hari. Karena kelainan aneh yang dia alami, Kathleen dibawa orang tuanya untuk cek ke dokter dan setelah mendatangi 6 orang dokter yang berbeda, dokter-dokter ini dibuat heran sama kondisi Kathleen yang gak biasa ini. Umumnya penyebab kita bersin ini karena tubuh kita terjangkit virus, bakteri, demam, atau alergi. Tapi lain halnya sama remaja cantik ini. Kelegaan siswi Angelton, Texas ini datang hanya pada malam hari ketika sedang tidur. Karena kelainannya ini, perut Kathleen selalu sakit, kedua kakinya melemah dan sulit makan. Di sekolah pun Kathleen sering diajak karena kondisinya itu. Ahli syaraf rumah sakit anak Texas Dr. Bart Pernes mengatakan kepada kalau remaja ini memungkinkan menderita Grignard atau tic, gejala yang dialami oleh penderita sindrom Tourette's. Ada 2 jenis Grignard. Pertama, gerakan mendadak yang berlangsung singkat, dikenal dengan Grignard gerak dan berupa bunyi gumaman atau Grignard vokal. Keduanya ini biasanya muncul secara tiba-tiba seperti penderita Grignard yang mendadak berkedip atau mengadutkan hidung berulang-ulang. Sebenarnya hal ini bisa diredam beberapa saat, tapi bakalan bikin rasa yang gak nyaman buat si penderita. Kelainan ini bisa muncul di semua umur, tapi sebagian besar penderitanya anak-anak. 1 dari 4 anak mengalami kondisi ini saat masih kecil. Para ilmuwan hingga kini masih mencari penyebabnya, tapi beberapa ilmuwan lain mengatakan kalau stres sama kurang tidur disebut jadi faktor utama. Riley Horner. Riley Horner, seorang gadis asal Illinois, bangun setiap pagi dan dia mengira setiap dia bangun itu tanggal 11 Juni. Yang bikin makin buruk karena ingatan Riley berubah balik ke awal setiap 2 jam yang membuat gadis ini gak ingat apa-apa yang dia lakukan atau orang yang dia temui. Masalah ini mulai muncul saat kepala Riley tidak sengaja ditendang oleh remaja lain pada waktu ekstrakurikuler menari di sekolahnya. Riley langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi waktu itu dokter cuma menyatakan kalau dirinya mengalami kebingungan dan langsung diizinkan pulang. Dari hasil tes tidak ditemukan adanya pendarahan di otak, tumor, ataupun gangguan lain. Tapi setelah beberapa hari, orang tuanya sadar kalau ada yang salah dengan anaknya. Orang tua Riley merasa kalau otak anaknya ini terjebak di masa lalu dan menolak membuat ingatan baru. Yang parah, selain dari ingatan yang selalu berubah ke kondisi awal setiap 2 jam, anak mereka juga mengalami kejang dalam 3 bulan terakhir. Riley punya kalender di kamarnya, jadi setiap kali dia bangun dia sangat kaget karena tahu kalau bulan ini sudah September. Lalu dia coba ingat-ingat kejadian sebelumnya, tapi dia tetap tidak ingat sama sekali. Gejala yang dialami Riley ini bahkan bikin bingung banyak dokter. Awalnya para dokter mengatakan kepada ibu Riley kalau anaknya bakal sembuh seiring waktu. Tapi karena nggak ada perkembangan dalam 3 bulan, dokter akhirnya mengubah pernyataan mereka. Kemungkinan kondisi yang dialami Riley bakal berlangsung permanen. Mirisnya remaja belia dengan kondisi seperti itu terpaksa setiap sekolah dia selalu bawa catatan yang jadi pengganti ingatannya. Jadi kalau ingatannya tiba-tiba otomatis terreset ulang 2 jam kemudian, setidaknya Riley bisa mengingat di mana dia menaruh barang-barangnya. Hampir setiap pengalaman yang Riley alami sejak Juni seolah tersapu dari otaknya. Dia bahkan tidak ingat kalau pamannya sudah meninggal. Taylor Trovato. Buat anak-anak, makan pizza, burger, keju, atau sandwich setiap hari seperti di surga buat mereka. Tapi lain halnya dengan seorang bocah bernama Taylor Trovato. Makan pizza, burger, keju, dan sandwich biarpun bukan setiap hari, ini jadi hal yang menyiksa buat dirinya. Kenapa bisa begitu? Ternyata penyebabnya, Taylor Trovato punya alergi sama hampir semua hal termasuk makanan. Bocah asal St. James, New York ini menderita penyakit langka yang bikin dirinya cuma bisa makan beberapa jenis makanan dan penyakitnya ini disebut-sebut protein-induced enterocolitis syndrome. Tubuhnya menolak sebagian besar makanan termasuk buah-buahan, sayuran, dan daging. Sewaktu bayi, Taylor terpaksa harus sering bolak-balik ke UGD dan menjalani tes alergi. Orang tuanya pun bingung karena semua hasil tes alerginya negatif. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui makanan tertentu penyebab alergi adalah dengan mencobanya langsung lalu melihat respon penolakan tubuhnya. Makanan yang memicu alergi bakalan bikin Taylor muntah, diare, dan bahkan shock hypovolemic, yaitu tubuh kehilangan terlalu banyak darah dan cairan. Sekarang, Taylor dirawat sendiri oleh orang tuanya di rumah dengan pengawasan yang ketat. Taylor cuma boleh makan segelintir makanan tertentu. Melewati percobaan yang sangat panjang, akhirnya ditemukan makanan yang cocok buat Taylor. Dia cuma bisa makan gandum, keju, dan produk susu, ditambah jagung dan apel. Berita baiknya, menurut dokter penyakitnya ini akan memudar saat dia dewasa nanti.
Phoebe Braswell. Banyak orang tua yang suka dandanin anak perempuan mereka. Contohnya memakaikan pakaian lucu terus sisirin rambutnya biar manis dan cantik. Tapi beda dengan bocah perempuan bernama Phoebe Braswell. Rambut bocah ini susah buat disisir karena kalau disisir rambutnya selalu berdiri. Mau itu habis mandi, bahkan dikasih gel rambut pun pasti akan tetap berdiri. Setelah diperiksa, bocah ini ternyata menderita uncombable hair syndrome dan kondisi ini sudah dialami Phoebe sejak dirinya berusia 3 bulan. Folikel rambut Phoebe tumbuh berbeda dari anak-anak pada umumnya. Selain kaku dan berdiri, rambut bocah ini juga tidak bisa diturunkan. Tekstur rambut Phoebe lebih tebal dan kasar, jadi rambutnya susah banget untuk disisir. Karena kelainannya ini bahkan Phoebe kayak anak yang gak diurus orang tua. Banyak orang yang nggak tahu kondisi Phoebe dan mengomentari kalau orang tua Phoebe nggak becus ngurus anak karena anaknya terlihat berantakan dengan rambut berdirinya. Beruntung bocah ini nggak pernah terganggu dengan kondisinya, malah dia suka banget rambut uniknya. Alasannya karena rambutnya ini mirip sama karakter Poppy dari film Trolls favoritnya. Orang tua Phoebe udah pakai macam-macam produk untuk kesehatan Phoebe, tapi sejauh ini belum ada yang berhasil.